Kalau pakan yang terbaik itu mutlak kutu air buat buraya. Buraya itu bisa dikatakan buraya itu umur 1 bulan ke bawah. 0 sampai 1 bulan ya? Ya itu buraya itu harus mutlak pakai kutu air. Enggak bisa enggak ya? Enggak bisa enggak. Pivine Dewi. Oke, jempol oke. Santuy dan hangat. Itulah kesan pertama ketika jumpa dengan Iskat, peternak cupang di kawasan Genuk Kerajaan Tegalsari, Candisari, Semarang. Selengkapnya dalam liputan khas Pivine Dewi, Polke Jempol Oke. Main ikan dari 2008. 2008 saya kerja di Gramedia kurang lebih 13 tahun. Ada kalanya harus memutuskan bisnis apa yang harus buat tumpuan hidup, karena semakin lama tuntutan kebutuhan hidup kan tidak mungkin kita ikut orang untuk bikin kebutuhan. Kalau alhamdulillah berjalannya waktu saya memutuskan untuk jadi peternak karena masih untuk kedepannya masih prospeknya masih bagus di Semarang. Ya lumayan omsetnya sampai ya 20-25 juta satu bulan itu kotor. Kalau ada pesanan jenis-jenis tertentu dari peternak-peternak lain kan bisa saling kerja sama peternak Semarang. Kebetulan peternak Semarang itu yang punya kolam banyak dan juga galeri itu terbatas. Enggak Pak, sebelum menggeluti dunia berdel main cupang total, saya masih bekerja, saya sambil di saat punya uang borongi cupang di teman-teman. Borongi bukan cuma 10-20, tapi satu kolam 2 kolam. Jadi sambil belajar beternak saya sudah bisa jualan. Jadi saran untuk teman-teman yang mau jualan, fokus dulu jualan. Masalah ikan bisa nyari di teman-teman sambil belajar beternak. Jadi saat jenengan juga punya pasar ikan jenengan itu nanti dengan sendirinya lebih ternak jenengan bisa dijual tanpa dengan promosi, karena Anda sudah mulai dulu jualan. Tapi beda kalau jenengan mulai dari beternak. Lebih berat ya? Iya. Kalau jualan, kalau peternak dulu kan harus nyari pasaran. Jadi saran ya tadi jualan dulu, berani dulu jualan. Entah itu ikan dari mana, yang penting kalau saya fokus di teman-teman Semarang, karena peternak Semarang itu juga banyak, lebih dari mungkin kalau saat ini masih booming ya 50 peternak ada. Cuman ya yang mainnya kolam gede itu hanya bisa dihitung dengan jari, paling 20 orang, 30 orang lah. Yang lain paling hanya cuman akuarium, styrofoam, apa itu namanya, box kulkas ya, yang kalau yang sudah memang buat untuk di terjun total biasanya sudah kolam. Dia nggak mau selain tanggung-tanggung di Sambi, tidak bisa. Kadang peternak itu nggak mungkin sendiri, pasti dia punya karyawan nguras atau apa kolam untuk nyuruh orang nyari pakan. Tidak perlu membayar jasa untuk peternak, karena kalau sendirian jangan tahu sendiri saya repot juga. Ada yang bantu nyuci botol, belum lagi kalau pas posisi banyak pelanggan datang saya harus pulang pakan ya harus semua nyari sendiri, wah repot. Karena pakan di Semarang pun juga musiman. Kalau pas musim seperti ini termasuk musim paceklik, Kemarau gitu? iya musim paceklik, pakan tidak semudah seperti kemarin. Ya memang harus bangun pagi untuk mencari pakan, terutama kutu air, karena memang dari kutu air itu memang bisa, jika
cikal bakalnya peternak itu ya dari kutu air itu. Selama kutu air unlimited banyak, pasti yang ternak banyak. Tapi seleksi alam lah yang membuktikan yang tangguh atau yang memang fokus berani total itu nanti tetap bertahan. Banyak sih orang yang hanya istilahnya musiman pengen ternak itu nanti dengan sendirinya dia akan seleksi alam, dia akan mundur dengan sendirinya karena memang saat paceklik dia tidak dapat pakan, dia nyari sulit, di samping dia kerja atau kesibukan lain, akhirnya ya itu tadi hilang dengan sendirinya. Hanya yang memang fokus total yang bertahan, karena memang itulah yang namanya perjuangan dari seorang peternak. Ya kalau buat kami peternak-peternak itu memang ada mangsanya kita harus beternak, ada masanya kita memang harus kontrol. Kalau saat-saat pakan sulit ya otomatis hanya ternaknya sedikit, 5 pasang 10 pasang. Tapi kalau saat kutu banyak bisa unlimited istilahnya, bisa buat makanan ribuan ekor atau jutaan ekor, pasti ternaknya banyak. Tidak perlu jangan sampai ada tempat kosong, karena itu tempat itu kan juga seperti celengan bagi peternak. Jangan sampai tempat kosong tidak dibuat apa-apa. Kita sudah main di dunia ikan ya harus, kalau bisa tempat harus diisikan, jangan sampai ada yang kosong. Itu sistemnya rugi ya kalau orang kontrak tempat. Kalau bisa 24 jam buat jualan. Demikian juga kalau tempat kosong rugi kalau nggak diisikan. Ya, kalau pakan terbaik untuk cupang itu apa? Untuk bisa mendapatkan tadi lem yang memang sama cakepnya dengan induknya. Kalau pakan yang terbaik itu mutlak kutu air buat buraya. Buraya itu bisa dikatakan buraya itu umur 1 bulan ke bawah. 0 sampai 1 bulan ya? Ya itu buraya itu harus mutlak pakai kutu air. Nggak bisa ya? Nggak bisa enggak. Karena dia memang nggak bisa menerima makanan yang lain. Enggak, karena kecil. Karena Ukurannya kecil. Bahkan kutu air pun itu tidak semuanya bisa dimakan. Kutu air pun bisa beranak dulu. Ya anaknya itulah yang dimakan dan yang anak buat anak cupang. Setelah 1 bulan ke atas malah. Nah itu bisa dikasih jentik nyamuk, bisa dikasih cacing sutra, bisa dikasih cacing darah. Bahkan mungkin ada peternak-peternak yang bereksperimen dikasih itu makanan buatan. Bisa, cuman ya itu tadi pasti ada efeknya, airnya tambah keruh, mudah keruh lah. Terus kualitas warna pun mungkin beda sama dengan pakan alami. Artinya pakan terbaik tetap yang Pakan hidup. Iya, pakan hidup. Pada dasarnya cupang itu kan karnivora, bukan omnivora. Karnivora, dia memakan binatang, dia pemakan daging, terutama dia pemakan yang bergerak. Makanya dia paling suka jentik nyamuk, karena jentik nyamuk itu Bergerak. dia bisa berlari, dia mengejar, dia merangsang untuk agresif. Dibandingkan dengan cacing sutra, cacing sutranya dia hanya di bawah, dia hanya kloket-kloket. Tapi kalau jentik nyamuk itu kan dia bergerak terus, lari ke sana lari ke sini, otomatis cupang suka yang seperti itu. ya. Kalau untuk merangsang keindahan warna dari mana? Dari pakan juga atau ada Bisa ya, tadi, faktor dari genetik tadi? Genetik itu mutlak. Genetik itu mutlak. Kayak logikanya gini lah. Apa itu tadi? Genetik. Jadi cupang kalau dirawat, kalau memang genetiknya jelek ya nggak mungkin bagus. Tapi kalau ikannya sudah genetiknya bagus, dirawat, dikasih makan yang baik, dikuras, rutin, otomatis menghasilkan juga Berpotensi menjadi bagus. berpotensi. Makanya kan penghobi, peternak dan seller itu sudah beda kelas. Ya, penjelasannya seperti apa? Nah kalau saya kebetulan peternak itu tidak mungkin dia ikut lomba, kemungkinan ikut lomba kecil, Gak sempat ya? otomatis nggak mungkin Pak. Saya merawat ikan buat kontes tidak bisa, jujur aja tidak bisa, karena buat ikan buat kontes pasti makanannya yang enak-enak, terutama jentik nyamuk itu juga ada yang jelek, ada yang kualitas juga. Maksudnya jelek itu yang gede-gede itu jelek, kualitas itu yang lembut tapi dia berisi. Nah itu buat itu ada porsinya juga, tidak sembarangan dikasih banyak, enggak. Gak boleh ada overfeeding hitungannya, juga ya? dia seperti foto model lah, makannya pun dia harus berpotensi
berprotein, bergizi, karena itu posturnya tuh nggak mungkin dia overweight, nggak mungkin seperti itu. Demikian juga penghobi atau pemain untuk lomba, dia nggak mungkin bisa merawat ikan ribuan, dia nggak mungkin mau, karena dia mindsetnya mendingan saya merawat ikan katakanlah 10-50 ekor lah, tapi kan kualitas buat lomba dia bisa merawatnya pun masih cukup lah buat dia. Tapi saat dia memutuskan untuk hijrah, misalkan hijrah jadi peternak, dia nggak mungkin bisa. Demikian juga kebalikannya, saya nggak mungkin mau di dunia seperti itu karena saya merasa nggak mampu untuk seteliti mereka, karena itu sangat sulit Pak, sangat rumit, perawatannya juga harus itu tadi. Ya, terus rumit yang biasa ikut lomba penghobi atau rumit yang peternak Mas? Sama rumitnya. Kalau peternak itu kan rumitnya kan ya, dia harus bisa memanage waktu untuk peternak, dia harus memanage untuk menyortiri jantan betina saat dia panen, dia harus fokus breeding saat musim rame pakan, dia harus total mumpung pakan masih banyak unlimited, ternak sebanyak-banyaknya. Dan juga kebalikannya, kalau pemain buat lomba dia hanya fokusnya merawat ikan satu, dia rawat, jadi dia beli bakalan, beli istilah bahan, kalau di dunia ikan itu bahan paling dia beli, misalkan beli 20 ekor, paling yang bisa buat lomba 5 ekor, yang 15 mungkin kendala di mati karena ikannya memang kena penyakit. Kedua, ternyata tidak sesuai dengan prediksinya dia, ikan itu nanti warnanya atau ekornya seperti apa. Kan buat lomba itu juga harus, kalau saat mau mendekati lomba ikan harus di-cutting biar rapi, harus siap untuk tampil, terus harus fit kondisinya, terutama buat ikan halmun, karena ikan halmun itu perawatannya lebih rumit daripada ikan-ikan yang lain. Jadi jenis ikan itu kan banyak. Nah kadang klarifikasi, saya sedikit klarifikasi, ada teman-teman kalau ditanya jenis cupang itu sebenarnya itu bukan jenis warna Nemo, bukan jenis cupang itu giant, lakat, double tail, dan aduan, serit atau krontel, sama HMPK. Tapi kadang teman-teman salah kaprah mengatakan jenis cupang jenis Nemo, jenis multicolor, itu warna bukan jenis. Jadi giant pun ada yang warnanya multicolor, ada yang warnanya Nemo, ada yang namanya solid biru atau koi, itu warna bukan jenis. Itu perlu di klarifikasi lah. Ya kalau jenis itu katakan spesies gitu ya. Iya, spesies. Kayak kalau kucing ya Persia, Anggora gitu. Iya betul. Warna kan beda-beda. Oke, tapi jenisnya itu gitu ya. Iya. Ya Mas, sekarang ini di levelnya Mas Iska sebagai peternak ini harga paling murah berapa, paling tinggi berapa sekarang ini? Kalau saya saat ini harga paling murah buat jantan itu 3.000 rupiah. Kalau betina masih di nominasi 1.000. Cuman stoknya sudah saya sedikit pangkas karena itu tadi barangnya terbatas, karena itu tadi ya kadang saat kita mau membuang ikan yang harga paling bawah itu kan berarti ikan rejekan, ikan grade paling rendah, paling yang ikan buangan lah buat anak-anak, mainan lah, buat mainan, buat jentik nyamuk di ibu PKK. Tapi kalau level yang paling tinggi saat ini saya masih di harga nominal 100.000 buat baturan. Untuk jenis apa Mas? Ya ada giant, macam-macam ya. ada hellboy, ada plakat. Jadi saya masih punya ya maksud saya dikasih saya membatasi nominal 100.000 itu biar teman-teman bisa menjual lebih dari itu. Ya. Karena saya bukan ahli untuk memfoto, makanya saya kalau di Facebook saya jarang aktif, karena saya pengennya ya saya tak di balik layar aja. Kalau mau lihat langsung datang galeri ya. Ya. Kalau jenengan mau partean saya layani, tapi kalau mau eceran pun saya layani, cuman dengan catatan sebenarnya saya nggak pengen eceran,
saya pengennya partai ya teman-teman saja yang aktif di medsos, rezekinya mereka yang pengen apa itu display di medsos. Ya anggap aja reseller gitu lah ya. Iya. Saya berusaha untuk menjaga teman-teman. Ya betul. Saya tak dibayar lain aja. Saya tak fokus nandon ikan pembesaran jenengan aja yang pulang di tempat saya, silakan dengan jual seharga mahal-mahalnya silakan. Saya malah senang seperti itu. Ya, Daripada saya harus memfoto satu-satu kan kadang ya itu kan saya nggak mau melayani nyon sewu keberatan untuk melayani apa online karena ribet bagi saya. Meskipun harganya tinggi tapi ribet. Saya harus mengorbankan waktu untuk ngurusi kolam, saya harus mengorbankan waktu untuk nganter ke JNE atau ke paketan. Ya, intinya nggak sempet lah ya. Intinya kalau bisa saya hindari. Itu bagian teman yang lain gitu ya. Itu ya teman lah yang berpotensi seperti itu yang teman-teman saya. Jadi bermain di apa istilahnya di spesialisasi masing-masing. Iya. Ya Mas Iska, media terbaik untuk cupang itu sebenarnya apa? Media Apakah kalau ya, display, kecil-kecil gini nih. kalau display, kalau sudah naik soliter ya paling bagus soliter. Kalau itu karena saat kita mau jualan Jepang yang kita lihat keindahan. Kalau keindahan Jepang tidak di ember kurang menarik. Kalau dia di akuan kurang menarik pula. Kalau dia di kolam nah itu untuk pembesaran. Kalau media untuk jualan paling bagus di soliter kaca. Tapi kalau pembesaran untuk kalau media untuk pembesaran paling bagus bak Kolam, kolam kolam semen maksudnya. semen. Ya bisa dijelaskan lagi Mas Iska terkait bahwa tempat itu kayak celengan, Ya, ya kan? Itu seperti apa Mas penjelasannya? penjelasannya simpel aja. Saat kita misalkan kontrak di suatu tempat, kita kan kontrak 1 tahun misalnya. Itu kan 1 tahun kan berarti kan setiap hari kalau bisa menghasilkan uang, ya menghasilkan uang. Tempat itu untuk menghasilkan uang. Demikian juga 1 kali 24 jam kalau bisa jualan karena kita kontrak itu kan nggak setengah hari tapi sehari setiap hari selama 1 tahun 1 kali 365 hari Kali 24 jam. ya kali 1 kali 24 jam. Demikian juga kalau tempat-tempat buat pembesaran cupang atau tempat ikan lain lah kalau bisa jangan sampai kosong karena itu kan kita sudah ya tadi seperti kontrak tadi tempat itu kan harusnya buat pembesaran atau buat ternak jangan sampai kosong emang buat kita meskipun itu tempatnya gratis punya muslia tapi kan kalau dari segi perhitungan kan kalau bisa diisi karena itu celenganmu jangan sampai bilang penuh kalau kecuali sudah maksimal jadi kan memang misalkan Daya tampungnya 1 kolam itu kapasitasnya bisa 1000 sampai 1500 ekor ya sudah maksimal 1500 ekor tapi kalau diisi cuma 50 kan sayang apalagi sampai kosong kan juga eman-eman juga. Ya ada yang bilang bahwa seperti cupang ini kan musiman Mas Iska, menurut panjenengan gimana? Sebenarnya itu hanya statement 1-2 orang dari dulu dari kecil tuh cupang itu ya memang ada kalanya kita bilang musiman sebenarnya keliru kalau bisa klarifikasi pasang surut ya seperti kita usaha dagang ada ramai ada sepi tapi kalau musiman beda sama kayak kita musim layangan beda sama musim apa itu namanya mainan apa itu yang buat anak-anak musiman lah atau musim perabutan atau musim kelengkeng seperti layangan lah kalau nggak musim layangan ya memang nggak musim tapi cupang enggak justru saat nggak musim itu kita nyetak sebanyak-banyaknya pas sebenarnya bukan musim atau tidak musim saat pasar sepi pangsa pasar naik turun pada saat kita turun itulah produksi sebanyak-banyaknya tempat jangan sampai kosong jadi begitu pergerakan seiring berjalannya waktu kalau memang cupang itu nanti rame lagi dengan kata lain permintaan banyak kita sudah ready stok jangan sampai kebalik kita permintaan banyak kita nggak punya atau kosong kan sayang. Ya kalau surut itu biasanya kenapa Mas Iska? Ya itu tadi karena kendala kalau saat ini mungkin COVID tapi sebenarnya COVID nggak masalah justru malah rame Itu hiburan ya? butuh hiburan karena yang saya banyak yang di PHK akhirnya memutuskan untuk berusaha di rumah punya usaha ternak juga kalau ternak istilahnya misalkan
sapi atau ayam atau apalah, itu kan memang harus butuh modal yang banyak. Paling enggak makannya juga diperhitungkan, makan tiap hari. Kalau Jepang kan makannya ekonomis, 5.000 bisa buat makan ikan 250 sampai 200 ekor cupang. Bandingkan kalau ayam 5.000 dapat apa? Pur aja sekarang kartol lah, itu aja 5.000 1 kilo. Nah itu buat berapa ayam toh. Terus harganya tuh ayam kalau standar itu kan paling 50.000 sampai 80.000. Kalau Jepang lebih dari itu bisa, bahkan ratusan ribu pun bisa. Pakannya murah. Dalam 1 tahun berjalan itu kan tadi Mas Ika bilang ada pasang surut ya. Iya. Nah itu kalau misalnya dipukul persentase itu pasangnya berapa persen, surutnya berapa persen? Rata-rata pengalaman selama menjadi peternak Jepang ini. Kalau saya nggak ada surutnya, paling hanya ya kalau sepi di angka nominal 150 sampai 300 kalau sepi. Gitu kan. Rupiah atau ekor? Rupiah. Oh, rupiah. Itu sepi ya? Sepi. Itu neto atau Iya. bruto? Bruto. Oh bruto ya. Belum dipotong biaya Operasional, ya. untuk cari makan kan juga perlu bensin. Oke, netnya berapa Mas? Angka segitu netnya berapa ketemunya? Kalau yang 300 katakan? minimal Ya, ya, yang sepi tadi. Ya. Itu berapa netnya? ya 300 itu. Oh, itu net ya? Iya. Oh, itu sepi Mas ya? Sehari? Ya. Alhamdulillah kalau saat ini kemarin sudah mulai. Dulu gini, awal mula saya menggeluti itu kan istri tidak terlalu Terlibat? bukan terlibat. Dia kalau bisa malah saya nggak boleh mengekang, membatasi, bahkan kurang setuju. Soalnya orang kita duitnya. Betul. Setelah dia tahu uangnya, dia membukui, menawarkan buat tempatnya ini buat galeri, buat kebun sana dibuat kolam ya, daripada saya harus lewat di sana. Seperti itu ya, itu kan memang ya saat kita mulai berbisnis itu kan memang tidak semuanya harus disokong. Ada kala yang kita fight sendiri, bisa membuktikan. Ya itu nanti karena memang sudah diniati untuk Usaha sendiri ya? istilahnya untuk income sendiri. Kalau bisa ya semua kita rintis. Tapi kalau nyun saya kalau peternak-peternak yang baru-baru itu kan memang kadang hanya sebatas hobi, cuma iseng-iseng ternak. Jangan Mas, kalau iseng ternak jangan buat, kalau bisa hobi kan jangan menghasilkan, jangan buat iseng. Gimana? Kalau cupang ini kan bisa dikatakan hobi Mas ya? Ya, Tapi juga bisa jadi profesi gitu ya? saat ini banyak yang beralih profesi hobi ke peternak karena mereka karena itu ya tergiur rupiahnya. Dia nggak tahu ikan ini harganya berapa. Kalau bagi orang awam paling hanya 10.000 mahal. Tapi saat dia setelah memasuki dunia percupangan, 10.000 ini murah sekali karena dia bisa jual bisa sampai 150.000 meskipun itu dia merawat 1 bulan. Tapi kan 1 bulan hanya biaya perawatan untuk makan berapa sih nominalnya dibandingkan berapa persennya dia untungnya dari satu ekor ikan. Ya Mas, menilai harga cupang itu sebetulnya patokannya apa sih Mas? Sebenarnya tidak ada patokan. Satu, saat kita sudah punya, kalau istilahnya ini orang bergaya sedikit punya bendera, mulailah kamu beli bendera untuk berkibar. Masalah di atas nanti berkibarnya kencang atau tidak itu pikir belakang. Yang penting punya bendera. Yang penting kamu punya bendera dulu, jualan dulu, pasang display dulu. Masalah itu nanti bendera ini jenengan itu mubat mabit atau hanya diem, pikir belakang. Itulah namanya nanti rezeki yang mengatur. Tapi kalau jenengan hanya tidak berani ambil keputusan untuk beli bendera, maksudnya beli bendera, mulai berusaha, ya selamanya nggak punya usaha. Ya, oke. Kalau nggak ada ukurannya Mas, terus sekarang menakar cupang A, B, C itu dengan harga sekian, terus gimana Mas caranya? Satu, cupang itu kan barang kelihatan, bukan fiktif, bukan barang tidak bisa dilihat. Anak kecil pun pasti bisa membedakan cupang bagus sama yang jelek, dia pasti tahu. Terutama satu dari ekor, dari warna itu mutlak. Kecuali yang menurut saya yang buta warna, kalau nggak tahu warna itu lain. Kalau orang yang tahu hanya ukuran gede, itu kan ikan cupang dari gedenya. Ikan gede sama ikan kecil, yang gede tapi warnanya biasa, tapi yang kecil tapi warnanya mencolok bagus, pasti orang mencolok
kalau bagus pasti orang bilang milih yang kecil aja. Kalau kecil bisa digedein, tapi kalau yang gede buat warnanya sebagus yang kecil tidak bisa. Itu kaitannya sama kayak keturunan gitu mas atau? Iya, Oh. kalau di dunia Bibit ikan gitu itu ya? len, Hmm. keturunan, garis keturunan itu seperti manusia juga lah, ada terahnya. Terahnya ikan bagus ya, meskipun tidak serta-merta anaknya harus bagus sih, tidak bisa seperti itu. Yang kita beli dari kualitas ikan bagus itu kan hanya persentase. Kemungkinan besar seperti induknya, tapi kalau mutlak seperti induknya itu butuh perjuangan Pak, yang namanya lem. Kadang kalau kita sudah main lem garis keturunan itu peternak bisa menjual harga mahal bila perlu tidak dijual. Kalau dia memang punya keturunan anaknya si gen A sama gen B kawinin keluar gen C, warnanya sama dengan ayah Induknya. ibunya. Nah itulah yang namanya len. Len seperti itu mahal karena butuh waktu bertahun-tahun untuk mematenkan gen. Makanya kan kadang peternak-peternak bisa jadi betinanya itu tidak keluar, tidak dijual. Nanti kalau dijual pun harganya selangit, bisa jutaan. Karena memang itulah prosesnya dari peternak. Tidak semudah orang beli apa itu mahal-mahal enggak. Karena memang itu kalau sudah paten warna, malah main warna misalkan Hellboy sama Hellboy, anaknya harus Hellboy. Avatar sama Avatar, anaknya harus Avatar. Nggak Dan juga gitu ya? Ya harus. Kalau sudah kita main line harus seperti itu. Kalau berarti ada kemungkinan nggak jadi seperti itu ya? Iya. Itu Kalau karena faktor apa? itu ya kita genetiknya dia kurang berisi atau kurang pedes. Jadi kalau memang dia makanya menguatkan genetik itu nggak cukup waktu 1-2 tahun. Itu yang bikin mahal ya? Yang jadi mahal itu menghargai proses itulah yang mahal. Demikian juga kalau kita beli warna seperti ini yellow koi, kita kawinin sama yellow koi, kita nggak tahu betinnya ngambil di mana, di peternakan siapa, sama warnanya, tapi anaknya belum tentu keluar yellow koi seperti ini semua, berarti genetiknya kurang kuat. Yang keluar hanya berapa persen. Artinya itu memang naturalnya seperti itu Iya. ya? Oke. Itu nggak bisa direkayasa mas? Oh nggak bisa, Dengan pakan gitu nggak nggak bisa. Kita hanya bisa istilahnya pakan itu kan hanya untuk merangsang, mempercepat metabolisme warna, mempercepat keagresifisannya cupang, tapi genetik itulah yang menentukan dia bagus atau tidak, itu yang dari indukannya ini. Apa yang bisa disarankan untuk para pecinta cupang dengan kondisi seperti sekarang ini mas Bisa? Satu, jangan putus asa. Banyak orang yang bilang, Mas, dodolan cupang tuh Mas, atau ternak cupang saya sekarang lah, mulailah sekarang. Dia kendalanya tidak punya tempat. Sebenarnya itu hanya alasan. Saya pun nggak punya tempat. Tapi gimana caranya punya saya nyewa. Kalau memang itu berhasil ya kita kembangkan. Saya pun tidak punya tempat, saya nyewa di situ. Tapi saya berani spekulasi untuk bangun kolam. Dulu lahan kosong itu saya sewa. Tapi seiring berjalannya waktu ya karena memang saya the power of kepepet, saya harus mau membuktikan bahwa saya bisa. Di caranya itu? Ini caranya karena terlanjur basah. Saya sudah usia 40-an, saya sudah kalah gesit dengan teman-teman yang masih usia 20-an, masih remaja. Saya harus kerja apa? Kalau saya nggak punya usaha sendiri, saya pasti kalah. Saya pasti kalah dengan dengan loyalitas, dengan tenaga, dengan perkembangan dunia usaha pun. Kalau kita tidak berani untuk membuat gebrakan, ya selamanya kita ikut orang terus. Padahal saat usia 40-an itu kan orang sudah harus mulai mapan. Kalau kita masih ikut orang, ya kita direpot. Ya kita dibatasi dengan waktu, harus mengikuti aturan. Kalau kita sudah punya usaha sendiri, aturan yang kita buat, bukan kita ngikuti aturan, tapi aturan kita sendiri yang membuat. Kendala yang paling berat untuk beternak cupang?
kendala paling berat itu musim pakan. Ketika sulit itu Ya, seperti sekarang berarti ya saat ini masih sulit. Cuman ya sesulit-sulitnya kalau kita sudah fokus masih bisa peternak. Meskipun itu hanya 1-2 pasang, masih kita, yang penting jangan sampai kita berhenti beternak. Karena kita peternak, meskipun ikan itu kita beli atau kulaan atau nebas atau istilahnya nempelin teman, tapi kembali lagi kita harus bisa memutuskan saya ini peternak, jangan sampai berhenti beternak karena itu nyawa saya. Kalau Beternak adalah mengawinkan ya, Iya, mengembang biakan. iya, karena itulah kalau kita sudah nggak bisa berfungsi ya kita kalah, Bukan peternak lagi namanya. bukan peternak lagi. Ya, kalau pakan sulit apakah harga menjadi naik, Mas? Otomatis karena ikan yang beredar di lingkungan kita otomatis berkurang, istilahnya menyalai. Contoh sepele, menjelek-jelekan produk si A si B itu sudah, bagi kami itu sudah, kalau seperti itu sama saja mencari musuh. Mendingan kita bilang kue main jenis halmun, aku tak main jenis laka. Ya, artinya kalau mau bersaing nggak usah naik dengan cara menginjak gitu. Ya, jangan. Kalau bisa kita rangkul semua. Aku rak duwe halmun. Aku tak ternak jayin. Halmunmu ora tak jebuk ana sing njaluk. Ada yang minta jayin, tak ambil kit punya. Tapi jangan sampai kita malah, ya kan nggak mungkin lah kita memberitahu stok di sana. Kan itu bagaimana juga kan itu kompetitor. Kalau bisa ya pelanggan saya jangan sampai direbut pelanggan lain, demikian juga jangan sampai pelanggan lain kita pasti sakit-hati. Pasti nanti akhirnya menjadikan paradigma kita saingan, kita kompetitor secara terbuka aja. Kalau bisa itu tadi, punyamu yang saat ini banyak apa tak ambil, kamu stok dan aku tipis, stokmu yang ini tipis, nah iso tak ambil ke punyaku sambil untuk sedikit. Nah seperti itulah, kalau bisa seperti itu, jadi kita saling kerjasama. Kau butuh apa, aku beli, Saling melengkapi lah. iya, pengennya ternak semua, tapi kan nggak mungkin bisa menghasilkan dari semua. Ya. Spesifikasinya sendiri, dia spesialis apa, dia spesialis ikan cupang jenis halmun, dia spesialis cupang jenis giant, dia spesialis cupang jenis serit atau CT, dia spesialis jenis plakat, dia spesialis jenis MPK. Nah, mereka silakan dengan spesies tertentu, kamu silakan berternak. Tapi kan pasti nggak mungkin bisa menikmati hasil dari semua jenis yang punya, nggak mungkin. Belum ada sepertinya di Semarang, belum ada. Termasuk saya pun, saya mengakui aku nggak bisa nyetak banyak jenis ini. Saya tidak mungkin bisa nyetak jenis itu. Nah, saya yang penting bisa dibuat bakulan ya tak ambilan. Nah, di daerah bawah yang selokannya yang mampet-mampet, turun ke daerah bawah di Kaligawi sana, setiap hari absen ke sana nyari pakan. Nah, terus mengenai kedepannya saya harapkan ya itu kan jangan sampai dunia percobangan itu kalah dengan ikan lain, terutama yang saya buat. Saya pernah ikut di pasar PIH, pernah punya kios kontrak di sana. Jadi pasar ikan hias di sana itu lebih mendominasi ikan dari pulaan dari luar, yang mendatangkan dari Tulungagung, yang mendatangkan dari luar Semarang. Sebenarnya jangan sampai seperti itu. Sebenarnya peternak Semarang ayo ditamu di sana. Kalau bisa kami pun juga pengennya ada sing nampani ikanku dengan harga yang sepantasnya lah, sewajarnya lah. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk ngambilnya dari peternak luar kan juga sama saja, akhirnya kita berkompetitor dengan pasar kan. Aku jebukmu di sana kok, ngapain aku harus store ikan di sana? Nanti kita diadu harga pasti kita kalah. Gak usah jadi nomor 1 di Semarang. Di wilayahmu aja, satu kecamatan itu peternak itu ada berapa orang? Pegang aja lah kamu, satu kecamatan itu kamu. Niscaya ramai kok. Seperti Semarang di Candisari, kita kan di Candisari. Peternak di Candisari, satu kecamatan, alhamdulillah kolam saya paling gede. Pertumbuhan hidup semakin lama. Demikian liputan khas tentang peternak cupang di kawasan Genduk Kerajaan Tegal Sari Candisari Semarang. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka dengan video ini, saya tunggu like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di TV Nedewe,
Polke Jempol Oke. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan. TV Dewi Polke Jempol Oke.